saya dari kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem beserta jenis-jenisnya. Ekosistem adalah tempat berinteraksinya antara unsur biotik dengan biotik dan unsur biotik dengan abiotik. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang dibuat secara langsung oleh alam. Nah, ekosistem alami itu terbagi menjadi 14 jenis. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis biasanya ditemukan di daerah tropis. Curah hujan pada hutan tropis biasanya 200-250 cm per tahunnya. Jenis-jenis hewan yang ditemukan di hutan ini seperti kera, harimau, jenis-jenis burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, hutan gugur. Hutan gugur ini biasanya ditemukan di daerah subtropis. Biasanya curah hujan pada hutan ini antara 75-100 cm per tahunnya. Pada hutan ini juga ditemukan beberapa jenis pohon saja dan tidak terlalu tinggi. Pada hutan ini ditemukan hewan-hewan seperti rusa, tupai, salamander, dan hewan-hewan yang hibernasi selama musim dingin. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput sering ditemukan pada daerah yang beriklim tropis maupun subtropis. Ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan yang sangat rendah, sekitar 25-50 cm per tahunnya. Flora yang ditemukan di padang rumput ini hanya berupa pohon-pohon yang berukuran pendek. Jenis hewan yang ditemukan di ekosistem padang rumput ini seperti rusa, jerapah, zebra, dan lain sebagainya. Yang keempat, hutan sabana. Hutan sabana ini ditemukan di daerah beriklim tropis. Curah hujan pada hutan ini sebesar 95-150 cm per tahunnya. Jenis hewan yang ditemukan di hutan sabana ini yaitu macan tutul, gajah, singa, dan jenis hewan pengerat lainnya. Yang kelima, ada hutan taiga. Hutan taiga biasa ditemukan pada iklim subtropis serta beriklim dingin. Tumbuhan yang hidup pada hutan taiga ini seperti cemara, pinus, dan juga pohon berdaun harum lainnya. Jenis hewan yang hidup di hutan taiga yaitu beruang hitam dan juga serigala. Yang keenam, ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini biasa ditemukan pada daerah yang sangat dingin di dunia yaitu Antartika dan juga Arktik. Musim dingin pada ekosistem tundra ini berlangsung sangat lama, sekitar 9 bulan. Tumbuhan yang hidup pada ekosistem tundra ini yaitu jenis lumut, dan jenis hewan yang ditemukan pada ekosistem tundra ini yaitu rubah, rusa kutub, dan juga bison. Yang ketujuh, ekosistem gurun. Ekosistem gurun ditemukan di daerah yang memiliki temperatur sangat panas, yaitu memiliki curah hujan yang sangat sedikit, malah jarang turun hujan. Karena hal itu, ekosistem gurun ini memiliki dataran yang sangat tandus. Jenis tumbuhan yang hidup di ekosistem gurun ini adalah kaktus, karena kaktus mampu menyimpan cadangan air untuk bertahan hidup. 8. Ekosistem pantai. Ekosistem pantai ini adalah daerah yang ditemukan di tepi laut. Ekosistem pantai ini merupakan daerah yang diakibatkan oleh sedimentasi oleh air laut. Beberapa kepiting dan juga kerang dapat hidup di ekosistem pantai ini. Yang kesembilan, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini merupakan ekosistem terdangkal di laut, di mana cahaya matahari masih bisa menembus dan terumbu karang juga rumput laut masih bisa melakukan fotosintesis. Jenis-jenis hewan yang bisa ditemukan di ekosistem terumbu karang ini sangatlah banyak dan bervariasi, di antaranya adalah kuda laut. Yang ke-10, ada ekosistem laut. Ekosistem laut ini berada pada kedalaman 2000 meter dari permukaan laut. Saking dalamnya, suhu pada ekosistem laut ini sangat dingin dan cahaya matahari tak dapat masuk. Dan beberapa hewan yang dapat hidup dari ekosistem laut ini yaitu hewan predator dan juga hewan pemakan bangkai.
Yang ke-11, ekosistem estuari. Ekosistem ini adalah tempat bertemunya air laut dan juga air tawar. Tumbuhan yang dapat hidup pada ekosistem ini adalah tumbuhan rumput rawa garam. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini yaitu beberapa jenis kepiting. Yang ke-12, ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah aliran air yang ada di permukaan bumi. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah dan bermuara ke laut. Air sungai ini termasuk air tawar. Jenis hewan yang dapat hidup pada air sungai yaitu ikan nila, ikan gurami, dan juga ikan lele. 13. Ekosistem rawa. Ekosistem rawa ini adalah ekosistem yang terdapat pada perairan yang tenang. Rawa merupakan air yang tergenang pada daratan yang cekung. Rawa bisa bersifat sementara apabila terkena air hujan dan juga luapan air sungai. Sedangkan bisa bersifat permanen apabila rawa ini terdapat atau terletak dekat sumber air. Rawa biasa ditemukan di dataran rendah. Yang terakhir, ekosistem danau. Danau merupakan cekungan besar yang berisi oleh air. Danau biasa terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Selain itu, danau juga bisa terbentuk akibat sedimentasi yang memotong jalur sungai. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Fungsi ekosistem buatan itu adalah untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem alami. Nah, selain itu, ekosistem buatan dibuat untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang hampir punah, serta melestarikan keanekaragaman hayati. Ekosistem buatan ini dibagi menjadi Yang pertama, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa yaitu upaya perlindungan pada ekosistem yang dinilai memiliki keunikan. Keunikan ini terdiri pada flora dan fauna yang harus dilindungi. Contoh Suaka Marga Satwa yaitu Muara Angke. Yang kedua, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan taman hutan yang sebagian masih hutan asli dan sebagian sudah diperbarui dengan lingkungan yang baru. Ciri dari hutan raya yaitu memiliki banyak koleksi jenis tumbuhan, wilayahnya sangat luas, dan memiliki keindahan seperti habitat aslinya. Contoh taman hutan raya di Indonesia yaitu Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien. Yang ketiga, kebun binatang. Kebun binatang merupakan salah satu konservasi buatan dengan memanfaatkan lingkungan. Setiap spesies di kebun binatang dipisahkan dan diletakkan pada kandang. Namun, kekurangan dari kebun binatang ini yaitu banyak sekali binatang yang tidak dirawat dengan benar sehingga menyebabkan kematian ataupun kelaparan, seperti yang terjadi pada kebun binatang Bandung. Dan yang terakhir, Taman Safari. Taman Safari merupakan upaya pelestarian dengan menggunakan lingkungan buatan. Di Taman Safari ini, beberapa hewan dan tumbuhan diletakkan pada satu wilayah besar dan diberi pagar yang cukup tinggi, sehingga bagi para wisatawan yang ingin berkunjung pada Taman Safari diharuskan menggunakan mobil untuk berkeliling. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.